Di era 1960-an, banyak yang mencari kesaktian dengan berbagai macam cara. Ada yang berupa ajian, mantra, benda-benda bertuah, pusaka, dan sebagainya. Satu di antaranya yang dipercayai memiliki daya magis anti bacok, anti tembak, dan kebal bisayat. Senjata tajam adalah lulang kebo lando. Kisah ini ditulis diawali dengan menstrum dandang gula dengan harapan kalimat yang tertuang menjadi sebuah pengetahuan yang berbentuk kalimat isyarat untuk dipelajari agar semakin menuju pada keselamatan, dan tentunya kepada segenap pemirsa agar sudi memaafkan bila dalam kisah ini tidak menjadikan Anda semua nyaman. Mengambil hikmah dari kisah-kisah bijak yang semua itu dimaksudkan untuk generasi berikutnya mempelajari pengetahuan guna keselamatan di bumi dan semua lingkungan hidup dan selalu mendapatkan hidayahnya, dengan menempatkan dirinya agar terhindar dari petaka kehidupan, walaupun ujian dalam hidupnya yang sangat berat. Kisah yang tertulis ini meski mengambil kisah-kisah kuno, namun sungguh pernah terjadi atau bahwa kisahnya memang nyata yang patut untuk diteladani sejak zaman dahulu sampai kini. Namun di dalam memahami kisah ini, jangan sampai keliru dalam menafsirkan dari awal hingga akhir kisah adalah merupakan kisah perjalanan seseorang dalam mengurungi kehidupan agar senantiasa selamat, terutama waspada terhadap hawa nafsunya, sehingga bisa mendapatkan kehalusan budi dengan perilaku yang bijak, ramah dan sopan santun, tidak sombong, secara vertikal berserah diri, dan horizontal saling tolong menolong, baik secara lahiriah maupun batiniah, khususnya terhadap orang-orang yang fakir dan kaum duafa. Inilah tembang kisah manusia pilihan, kisah Syekh Janggung, tertulis dalam sebuah tembang dandang gula berikut ini. Dian winarno madaring memanis, mestu tireh wibahing ukara, ngajak jumujur kajate berowani pangawruh, ing isyara ing denya marsudi supati tan sang saya, memalat mringhayu atanepim preh saksama, maring sagung kang kasdu ing mulat ing tulis kekawin ing kintaka, duk winatra anuju ing ngari kemis baing tanggal kaping 5 wulan Sapar tumanggale warsa jim awalipun, ingkang windu sancaya kekasih sinengkalan kang warsa mongko pengetipun nunggal rasa ngeti gesang, sejatine gesang ing awalan akhir pinundi ing wardaya, metsarana utaming dumadi karya suka pirna sasama, makaten wau antepe marma marsuding kawruh tan mewayu ayuning bumi pamrih rahayunira, saku ing tumuwuh rineksa saking wewarah dedunungan kawruh utamane urip premeksa ing bebaya, dereng ing cipta den ira marsudi wis carita lelakon ing kuno kang tuhu ana kadaden timulat tulodo wis kuno prapta samangkin tan tinggal kang luwih nyo yu kongsi kaleru Purwa Madya lan Wasana wiwitane kalakon mawrih Basuki tan liyan prayetning driya.
kawuwusa cerita ing nguni jaman ira ing kraton Mataram. Duk nuju ing jumenenging Sang Prabu Sultan Agung kang ngadaton negeri Matawis. Aning carita niru tedhak kang aluhung dedukuh desa Miyono kakang adi kang sepuh Dadya Pawestri Wahdat Tadan Pakromo. Mung sinebut Miyono Nyai kang taruna priya parapira Sejanggung wus krama mangke peputra Yuga Jalu. Sineng wasta momok kang siwi garwa kadang priyangga pakaringang dusun. Tan lami garwa palastra duk wayah iki Jaka momok sinapeh karya sungkawing triya. Saking aruning duk kita ing galih putra nira tinilar lelono. Mring mbakyu tindhepake maketan purung ira. Mung ambekta peksi setunggal kitiran kang rinenan milang lunga langut kang saluran lami nira. Aning Rembang denyo jajah mulya bali 3 wulan wus prapta. Sakiduling nagari ing Pati sengsem mulat aning ngara-ngara Rajagaya panggonane kathah ingkang kadulu lare angen maesa sapi sinambi dedolanan lawon rowangipun kongsi bubar ing pangenan. Denya lungguh Sejanggung ning ngisor ringin katungkul Kadya Nendra. Mungging sela kumala sela ning kang rerantan sajroning Wardaya. Inget gagung lelakone kongsi maduh jero kalbu. Dedya gambuh pamaswa batir andedang raning driya. Kacakep kawangku kawasa pirat kang rasa. Sangsaraning warja ingkang pinusti wus babar paripurna. Dadya katram Sejanggung anuli aduduguh ing kriki akarya wis mulir langgar wangune rangka salatanipun donya dukuh wau ning pinggir ora-ora pangonan. Sineng wastanipun dukuh landhah praptaning mangkaya duk samono akeh jalma kang tumut suti katulah wasta nira. Dengan memberi warna dalam memberi penjelasan yang indah, dalam menyusun kalimat agar menjadi karya yang indah yang ditulis menjadi karya sastra kakawin. Pada hari Kamis Pahing, tanggal 5 bulan Sapar tahun Jim awal Windu Sancaya, tahun 1661 Jawa atau bertepatan dengan tahun 1733 Masehi. Sebuah karya tulis yang indah mengisahkan perjalanan hidup seorang manusia pilihan, manusia yang tanpa putus asa terus mencari jati dirinya, mencari guru sejati untuk mencapai tujuan hidup yang bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat dan alam ini. Inilah kisah manusia pilihan Sejanggung. Kisah ini dengan latar belakang kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyaraka Kusumo, yaitu era 1613 sampai 1645 Masehi, adalah sebuah desa Miyono. Cerita yang adiluhung. 2 orang kakak beradik masih keturunan bangsawan. Yang tertua perempuan bernama Nyai Branjung yang Wahdat. Adapun adiknya bernama Sejanggung sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Momok. Dari sebaik tulisan naskah itu kita temukan kalimat Nyai Branjung yang Wahdat
wadat yaitu menjalani kehidupan tanpa menikah seumur hidup. Berarti di dalam naskah itu bertentangan dengan cerita ketoprak lakon Syekh Jangkung Antum Baris. Sudah jelas dalam naskah bahwa Nyai Branjung tidak menikah. Berarti tidak ada tokoh yang bernama Ki Branjung atau suami Nyi Branjung yang dibunuh. Dalam perebutan buah duren, berarti tidak ada Ki Branjung yang menyamar jadi harimau untuk menakuti Syekh Jangkung dalam menjaga buah duren, sehingga Syekh Jangkung membunuhnya. Itu versi sandiwara ketoprak. Terus siapa sebenarnya Nyai Branjung? Ada sebagian tokoh masyarakat mengatakan beliau itu Nyai Sombro, seorang empu wanita pembuat senjata besi, dengan dalih bahwa Nyai Sombro dan Nyai Branjung sama-sama wahdat, tidak menikah. Tetapi saya masih ragu karena masa hidup Nyai Sombro era abad 14 atau 15, sedangkan Nyai Branjung satu era dengan Syekh Jangkung yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram, kira-kira tahun 1600-an awal hingga pertengahan. Ini menurut analisa pribadi saya, bahwa di dalam naskah Syekh Jangkung tertulis bahwa beliau Nyai Branjung itu kakak perempuan Syekh Jangkung. Tapi dalam babat Jelenggong menuliskan bahwa Syekh Jangkung punya kakak laki-laki, bukan kakak perempuan. Kemungkinan Nyai Branjung itu kakak misanan atau sepupu. Karena dalam catatan babat Jelenggong disebutkan kakak ayahnya Syekh Jangkung punya anak Kiai Kudus dan Nyai Ageng Landoh. Bisa dimungkinkan kalau Nyai Ageng Landoh itu adalah Nyai Branjung, sedangkan Kiai Kudus itu dianalogikan sebagai Ki Branjung karena diceritakan dalam kisah-kisahnya Kiai Kudus dan Ki Branjung selalu berselisih dengan Syekh Jangkung. Di desa Miono itulah Syekh Jangkung mengarungi kehidupan bersama keluarga. Di Dukuh Miono sekarang masuk desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Walaupun sekarang di Dukuh Miono sudah tidak ada masyarakat yang bertempat tinggal di situ, tapi jejak-jejak sejarah kisah Syekh Jangkung masih ada, seperti makam istrinya Sarini. Iya, istrinya berasal dari desa Pakeringan, tetapi istri beliau Syekh Jangkung sudah meninggal dunia ketika anaknya si Momok berumur 2 tahun. Betapa duka nestapa Syekh Jangkung yang berlarut-larut, akhirnya beliau meninggalkan putranya untuk berkelana. Adapun putranya dititipkan pada kakak perempuannya Nyi Branjung. Syekh Jangkung melakukan perjalanan ke arah timur tanpa membawa bekal apapun. Dia mengembara ke Kadipaten Rembang selama 5 bulan lamanya. Selama di dalam wilayah Kadipaten Rembang, Syekh Jangkung tidak pernah berteduh di bawah atap rumah. Ia makan seadanya. Kalau ada yang memberinya, kalau tidak ada ia hanya minum air. Selama itu pula ia hidup di bawah sinar matahari dan rembulan. Dalam keadaan panas terik kepanasan, hujan kehujanan, malam hari kedinginan, dan hanya berteduh di bawah pohon. Karena hatinya terpaut pada putranya, kemudian memutuskan diri untuk kembali lagi ke desa Miono. Lama perjalanan dari Rembang ke desa Miono sekitar 3 bulan. Namun Syekh Jangkung tidak langsung menuju ke desa Miono, melainkan singgah di hutan tempat anak-anak mengembalakan ternak-ternaknya. Ketika sampai di sebelah selatan desa yang ada di sebelah selatan Kadipaten Pati, wilayah Cengkal Sewu, hatinya senang melihat anak-anak yang kemalaman mengembala kerbau dan sapi-sapi sambil bermain-main. Dan setelahnya berlalu dari hadapannya, Syekh Jangkung duduk di bawah pohon beringin. Tidak terasa, karena sumilir angin seperti tertidur, dia terhanyut pada kedukaan hidupnya. Batinnya menangis, hatinya sengsara karena ditinggal mati istrinya.
namun dia tidak boleh terus-menerus larut dalam kedukaannya hatinya. Dia harus mampu menanggulangi semua perjalanan hidupnya untuk mengarungi hidup ke depan yang masih panjang. Dengan berpegang teguh pada niatnya, maka si jangkung tidak akan meninggalkan tempat itu, dan dia membuat sebuah gubuk di tepi hutan tempat mengembalakan ternaknya. Tempat tersebut bernama Landoh. Iya, Landoh. Kata Landoh memang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Landoh dihubung-hubungkan dengan lulang kebu Landoh. Tetapi apa arti dari Landoh? Banyak orang mengartikan Landoh itu adalah nama seekor kerbau milik si jangkung yang sakti. Tetapi semua itu tidak benar. Menurut Kiai Rohmat, tokoh masyarakat asal Kayan Pati, Landoh itu berasal dari kata lendah, ngelendah, yang artinya tempat beristirahat sebentar. Faktanya, nama Landoh digunakan untuk menamai desa-desa yang pernah disinggahi Syekh Jangkung dalam perjalanan hidupnya, seperti Desa Landoh di Banyuwangi, Desa Landoh di Rembang, Desa Landoh di Wedari Caksapati, Desa Landoh di Kayan Pati, Desa Landoh atau Lendah di Kulon Progo, Yogyakarta. Mungkin ada desa Landoh yang lain yang belum terdeteksi. Semenjak Syekh Jangkung bermukim di Desa Landoh, ternyata banyak orang-orang dari luar desa yang berdatangan dan tinggal di tempat itu. Beberapa bulan kemudian, dusun Landoh menjadi semakin ramai dan penduduknya semakin banyak. Bahkan penduduk di dusun Landoh bergotong royong membuat masjid. Itulah awal perjalanan hidup Syekh Jangkung dari Desa Miyono bersama kakak perempuannya Nyi Beranjung dan babat Desa Landoh. Dan ikuti kisah selanjutnya, kisah Syekh Jangkung. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu.